Wira, senang bertemu Bapak lagi saat Cai. ini. Seperti biasa Pak, kita mau ngajak Bapak berbincang-bincang dulu dalam acara BKPK Menyapa ya Pak ya. Saat ini mau ngajak Bapak itu bincang-bincang sebenarnya tentang telemedicine Pak. Nah, kita seringkali mengucapkan telemedicine dan tahu persis sebenarnya telemedicine itu sesuatu banget. Tapi seperti apa sesuatunya mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa sih pelayanan telemedicine itu Pak? Ya, Mbak Cai, saya kira telemedicine ini dari kata telenya saja udah jauh gitu ya. Medicine sebagai suatu pengobatan. Jadi memang program telemedicine ini adalah program pemerintah untuk bisa mendekatkan pelayanan sebenarnya begitu ya. Tentunya swasta bisa juga berkontribusi untuk ini. Jadi telemedicine ini adalah satu program untuk mendekatkan pelayanan yang jauh, yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang sulit mengakses pelayanan, tidak sulit mengakses dokter katakanlah seperti itu, tapi dengan adanya telemedicine mereka bisa konsultasi. Pasien, masyarakat bisa konsultasi kepada klinisinya, dokternya gitu ya. Jadi mendekatkan pelayanan yang dulunya tidak bisa didekatkan, nah ini sekarang bisa didekatkan. Telemedicine ini tentunya menggunakan teknologi ya Mbak Jaya, karena memang harus ada teknologi yang mendukung itu, karena memang kita mendekatkan pelayanan dengan berbasis online kan gitu ya. Sedangkan di sisi lain juga memang WHO sudah mendukung itu, artinya WHO sudah juga menyampaikan bahwa ada program telemedicine di tingkat global untuk mendekatkan pelayanan, supaya masyarakat-masyarakat di daerah sulit itu juga bisa mendapatkan pelayanan. Tingkat kesulitan waktu juga katakanlah harus berkonsultasi malam, tidak punya akses gitu ya. Nanti dengan telemedicine ini saya kira semuanya bisa cair, sudah bisa dikoordinasikan dengan baik dan masyarakat bisa dapat konsultasi dengan para dokter-dokternya. Ya, dalam pelayanan telemedicine ini sendiri sebenarnya Bapak bisa jelaskan nggak kira-kira pelayanan seperti apa aja sih Pak? Ya. Sebenarnya pelayanan telemedicine ini saat ini yang sudah dicoba berjalan adalah konsultasi antara klinisi dokternya dengan pasien gitu ya. Telemedicine yang sudah bisa berjalan bahkan dengan teknologi yang sebelumnya saya sendiri pribadi juga merasa ini sulit, seperti pelayanan teleradiologi misalnya gitu, membaca ronsen. Hasil ronsen bisa diakses melalui online gitu ya, sehingga dokter radiologinya bisa membaca dari jarak jauh. Kemudian ada juga tele-EKG. Tele-EKG ini adalah elektrokardiogram untuk dokter-dokter spesialis jantung. Jadi nanti pasien jantung bisa konsultasi dengan spesialis jantungnya, dokter spesialis jantungnya dari jarak jauh dengan mengirimkan data EKG tadi, begitu ya. Yang ketiga adalah tele-USG. USG itu untuk ibu hamil, gitu ya, untuk memeriksakan kehamilannya di USG, kemudian hasilnya bisa dikirim kepada dokter spesialis obstetrik-ginekologinya. Nah, gitu. Jadi dokter kebidanannya itu bisa membaca hasilnya itu dari jarak jauh, misalnya dengan menggunakan handphone, menggunakan laptop atau menggunakan PC yang memiliki basis dasarnya web. Ya, artinya bisa akses internet. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira telemedicine bisa dikembangkan ke depannya untuk memudahkan masyarakat bisa konsultasi kepada dokternya. Ya, Pak Wira gini, tadi Bapak menyatakan ini mendekatkan akses. Berarti ini ada masyarakat di daerah yang sulit akses gitu ya Pak? Ya. Yang sulit akses untuk mendapatkan pelayanan, saya sebutkan aja pelayanan paripurna lah Pak. Ya misalnya. Nah, sementara masyarakat ada di sana, pelayanannya itu ada di suatu tempat, itu menggunakan tele tadi, gitu kan ya Pak? Ya, pelayanan tele tadi. Tapi masyarakat tahu nggak Pak, bahwa ada pelayanan itu gitu loh? Betul sekali. Ini menjadi tantangan tersendiri Mbak Cai. Sebenarnya program ini juga bagus sekali apabila bisa disonding ke masyarakat lebih luas. Saya kira pada hal di sini, ya para pemerhati kesehatan yang bisa memperpanjang promosinya bahwa sudah ada telemedicine di Indonesia. Sudah ada dokter-dokter klinisi yang mau dan juga mau diajak konsultasi jarak jauh. Nah, fasilitas pelayanannya pun sudah ada. Rumah sakit, puskesmas itu ya sudah ada yang siap untuk melakukan itu. Nah, saya kira pada kesempatan ini juga bagus ini dalam situasi ini kita bisa mempromosikan bahwa ada telemedicine nih. Nah, sudah berjalan. Saya kira itu menarik, Bu. Iya, jadi artinya memang tantangan kita pertama bagaimana masyarakat tahu bahwa kita bisa melakukan pelayanan jarak jauh gitu. Sebenarnya itu hebat banget kan, seringkali memang kejadian-kejadian kematian itu
tidak teratasi karena terlambat gitu ya Pak, terlambat diagnosa ya. Nah jadi kalau misalnya dari jarak jauh sudah bisa didiagnosa, kemudian bisa dilakukan tindakan, kan itu lebih bagus ya Pak. Nah tantangannya sekarang memang itu sudah ada di semua tempat nggak Pak? Nah ini dia. Sebagai contoh gambaran sekarang Mbak Cai, bahwa situasi pandemi saat di awal menyebabkan mobilisasi penduduk itu sangat terbatas. Iya. Ketika seorang sakit tidak berani ke puskesmas karena takut ketularan COVID. Tidak berani ke rumah sakit takut ketularan COVID. Nah, dengan adanya telemedicine ini, masyarakat yang mengalami keluhan sakit, mengalami satu gejala-gejala penyakit yang dirasakan oleh dirinya untuk mendapatkan pelayanan medis tadi, cukup dengan mengakses internet dengan telemedicine. Nah, yang hal-hal seperti ini saya kira sangat membantu di saat ini situasi pandemi kita, dan kita sudah juga menggunakan itu. Kementerian Kesehatan juga bisa mengakses itu dalam artian menyiapkan sarana pelayanan telemedicine tadi bagi masyarakat yang lebih luas, sehingga masyarakat bisa menggunakan itu pada saat mereka di rumah gitu, tidak bisa keluar dari rumah karena situasi pandemi tadi. Nah, memang saat ini masih sangat terbatas kondisinya, tapi di sisi lain di kota-kota besar sudah bisa dilakukan. Puskesmas-puskesmas tertentu sudah bisa dilakukan. Dan dokter spesialis yang ikut gabung dalam telemedicine sudah cukup banyak, ratusan bahkan jumlahnya. Artinya minat dari para profesi klinisi spesialis ini untuk bisa gabung telemedicine itu sudah banyak. Tinggal nantinya bagaimana pemanfaatannya, Mbak Cai. Masyarakat menggunakan itu berdasarkan kebutuhannya. Tentunya kalau masyarakat yang tidak sakit, mereka tidak akan menggunakan ini, gitu ya. Ya masyarakat yang sakit, kemudian di situasi tidak bisa keluar rumah, bisa juga menggunakan ini. Nah ini yang sebenarnya tergantung dari kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk telemedicine. Yang pastinya di sini bahwa pemerintah menyiapkan sarana itu. Nah, kita dengan mudah, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, dengan hanya bawa handphone saja, kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Tidak hanya sistem perbankan, tapi di bidang kesehatan kita juga bisa melakukan konsultasi online ya, dengan dokternya, baik itu melalui chat, ataupun langsung bisa melihat data-data klinisi, seperti radiologi tadi, membaca ronsen, dan seterusnya. Itu sesuatu yang kalau menurut saya, inilah kemajuan di bidang kesehatan di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita gerakkan, bahwa masyarakat perlu tahu. Tentunya dengan pertemuan seperti ini, dengan perbincangan seperti ini akan menggugah masyarakat untuk bisa juga menggunakan itu. Tapi masyarakat boleh nggak Pak? Misalnya ke tenaga kesehatan, misalnya, oh ya ini harus dirujuk ke sana, terus mereka nggak punya biaya, terus akses sulit, saya mau telemedicine dong Pak, gitu. Ya. Misalnya gimana? Sebenarnya itu yang menarik, makanya nanti silakan saya mengakses HTTP, ada kolom websitenya itu adalah temenin.kemkes.go.id. Temenin itu kan bahasa ini ya, bahasa populer ya. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir dengan kesendirian, mungkin ada yang sendirian di rumah, lagi sakit. Klik temenin.kemkes.id, masuk ke sistem itu, nanti bisa konsultasi dengan para klinisi di sana yang hadir. Ya, gitu. Karena ini teknologi ya Pak ya, pasti ada persyaratan yang menyangkut teknologi. Sementara kan kita tahu Pak, geografis negara ini kan begitu bervariasi. Kita kaya sekali dengan pegunungan, dengan lautan, dengan segala sesuatu itu. Kira-kira tantangannya gimana itu Pak? Ya, karena memang nih Mbak Cai, ini para healthy di sini, akses internet itu menjadi focal point besar untuk suksesnya telemedicine. Ketika ada blank spot area yang menyebabkan kita tidak bisa mengakses internet, di sana pastinya telemedicine tidak bisa operasi, kan gitu ya. Nah, disinilah tantangan kita. Bagaimana nanti seluruh wilayah Indonesia tadi, ya dengan berbagai kondisi geografis tadi, memiliki sarana prasarana internet yang bagus, kan gitu ya. Yang kedua memang untuk telemedicine ini juga harus disiapkan fasiankesnya. Artinya fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit harus siap juga dengan keadaan itu. Artinya dokternya itu bisa menggunakan alat-alat canggih tadi untuk bisa berkonsultasi. Bisa membaca elektrokardiogram dari jantung, dari EKG, ibu hamil, itu harus juga berlatih, kan gitu ya. Sehingga teknologi yang canggih ini bisa dimanfaatkan baik oleh si dokter secara klinisinya maupun oleh masyarakat umum yang menggunakan fasilitas itu. Jadi memang kita harus membangun nih sarana prasarana infrastruktur untuk mendukung telemedicine ini akan terus ditingkatkan. Pemerintah akan mendukung itu untuk bisa lebih mudah mengaksesnya. Nah, ini yang menarik nih, saya
saya kira kedepannya mudah-mudahan ini bisa sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jarak jauh tadi tanpa harus keluar rumah, mungkin gitu ya. Jadi tidak repot, lagi keadaan sulit misalnya, nah itu saya kira bisa dimanfaatkan. Ya mungkin bagi masyarakat yang di daerah perkotaan, ini tinggal bagaimana kita mensosialisasikan gitu ya Pak. Tapi memang ada spesifik tersendiri bagi daerah-daerah yang tadi Bapak sampaikan. Dia bergantung pada teknologi. Artinya Pak, kita kan nggak menyiapkan itu Pak. Kita bekerja sama dengan pihak lain ya Pak ya. Kira-kira itu siapa saja yang sih Pak yang terlibat ya? Saya kira memang persiapan kegiatan besar ini, program kerja besar pemerintah ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari sektor swasta. Ya, tentunya akses internet itu sendiri pun udah lembaga tersendiri, instansi sendiri yang menyiapkan itu ya. Jadi penyediaan teknologinya juga berbeda, penyiapan jaringan internetnya berbeda. Nah ini harus bersatu padu. Memang bagaimana nantinya ke depan itu kolaborasi lintas sektor, lintas program di bidang kesehatan itu akan menunjukkan bahwa semakin maju suatu negara, pelayanan kesehatan semakin maju, masyarakatnya semakin sehat kan gitu ya, karena dukungan dari semua pihak. Nah, memang Kementerian Kesehatan tentunya tidak bisa sendiri. Pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Bantuan dari segenap pihak, salah satunya seperti contoh telemedicine ini, kalau tidak ada jaringan internet, tidak ada BUMN yang hadir di sana untuk mendukung, jadi itu nggak akan bisa terjadi. Para provider ya Pak, artinya pada saat kita akan melakukan pelayanan telemedicine ini, semua unsur bangsa bisa berkontribusi Pak ya. Nah tinggal masalahnya bagaimana kita mensinergikan dengan pihak-pihak tadi yang Bapak sampaikan, pihak swasta, karena memang untuk concern dengan jaringan internet itu benar-benar ada di pihak swasta ya Pak. Tapi sejauh ini respon itu positif ya Pak ya? Ya, sejauh yang saya amati dari launching telemedicine ini, masyarakat itu welcome, artinya bisa menerima. Karena memang pada saat mungkin kita sehat, kita tidak perlu konsultasi dengan dokter. Karena memang kita tidak membutuhkan itu. Tapi pada saat kita sakit, tidak ada yang mengantar keluar rumah. Tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang cukup jauh. Masyarakat bisa menggunakan teknologi ini. Nah, dengan begitu mereka akan merasakan manfaat besar dari telemedicine ini untuk dirinya, agar bisa sembuh. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira banyak sekali respon positif dari masyarakat dan tentunya juga segenap pihak yang membantu untuk bisa mewujudkan telemedicine yang semakin bagus lagi ke depannya. Ya, jadi memang benar ya Pak ya. Dengan berhasilnya nanti pelayanan telemedicine ini, selain memang nanti kita butuh fasilitas kesehatan yang memadai, tapi bagaimana teknologi itu menjadi hal penting ya Pak. Makanya sekarang ini kan era di mana daerah itu besar-besaran dikembangkan supaya semua bisa mendapatkan keadilan akses. Salah satunya lewat pelayanan telemedicine ini ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa terjadi, benar-benar semua bisa menikmati ya Pak ya. Saya bisa bayangkan sekarang kayak saudara-saudara kita di Papua Pak. Itu semua ditembus ya Pak ya. Itu kan gunung tuh semua tembus. Tapi bagaimana mereka bisa dapat juga pelayanan ini kan menjadi sesuatu yang dirindukan sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa tercapai. Saya pikir menarik Pak pelayanan telemedicine ini, tapi memang kita masih harus bekerja keras ya. Bekerja keras dalam arti tadi Bapak menyampaikan SDM-nya sendiri harus paham mengenali alat-alat yang dia gunakan kan Pak. Belum tadi sarana prasarana yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dia harus seperti apa, barangkali alat itu harus ditaruh di dalam yang ruangan seperti apa gitu, atau gimana Pak? Sebenarnya sih tidak ada kekhususan ya Mbak. Artinya dengan kondisi perangkat yang seperti laptop atau PC itu cukup. Dengan jaringan internet yang mumpuni kecepatannya. Sebenarnya itu cukup. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengakses data-data seperti ronsen tadi. Bisa nggak terbaca? Berarti kan harus ada media untuk merespons scan hasil ronsennya untuk bisa didalikan data digital. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu orang yang melakukan itu.
perlu sarana prasarana yang melakukan itu. Nah, itu dilakukan di rumah sakit dan di puskesmas, titik di mana tempat telemedicine itu berada. Dan ada pelatihannya, Pak? Ada. Oh, ada. Memang disiapkan, memang disiapkan ada untuk pelatihannya itu. karena Ya. seringkali juga kita mendengar atau menangkap sinyal Ya. itu sesuatu yang berat dan susah, Pak. Sepertinya yang masih untuk beberapa daerah itu masih sulit untuk dilakukan karena mungkin itu masih sesuatu yang susah. Jadi sebenarnya ada pelatihannya ya, Pak ya? Ya, sebenarnya memang kalau sesuatu itu kita belum bisa tahu karena belum bisa dipelajari, kita mungkin akan rasa itu menjadi hambatan berat. Gitu ya. Kok ini sulit ya? Tapi ketika kita sudah mengetahuinya, sudah dapat pelatihannya, dengan kemudahan teknologi tadi, kita akan merasa terbantu. Jadi memang perbandingan teknologi itu adalah ketika teknologi itu masuk ke dalam satu sistem program kesehatan gitu ya, dirasakan mudahnya, dirasakan manfaat kecepatan teknologi, kecepatan akses dan sebagainya dari manfaat itu, kita akan merasakan, oh ya betul, telemedicine ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dokter pun akan melakukan hal yang serupa. Tidak perlu dokter spesialis langsung ke desa-desa turun gitu kan, tidak perlu juga. Karena memang aksesnya sulit, katakanlah begitu. Cukup dengan ada berada di rumah sakit, di suatu daerah tertentu, RSUD katakanlah begitu, dia cukup bisa mengakses itu untuk melihat ibu-ibu yang hamil di daerah-daerah sulit. Nah, itu kan mudah konsultasinya. Dengan begitu tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Nah, ini yang saya kira manfaat besar daripada keberadaan telemedicine ini bisa akan dirasakan oleh para profesi dokter tadi. Tapi kita tetap menyadari ya Pak, untuk menyukseskan pelayanan telemedicine ini kita tetap harus mengawal ya Pak. Ya. Mengawal perjalanannya sampai sejauh mana sehingga setiap orang yang ingin berkontribusi itu tahu persis peranan mereka dan mereka harus melakukan apa, dan mereka itu yakin bahwa mereka itu melakukan dengan tepat sehingga pelayanan yang mereka berikan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat gitu ya Pak. Betul sekali. Dan itu memang tugas kita masih ya Pak ya. Baik Pak Wira, terima kasih Baik, untuk perbincangan terima kasih. terkait dengan pelayanan telemedicine. Ini masih panjang perjalanan kita di mana masyarakat juga masih menunggu dan kita tetap terus gencar juga untuk melakukannya ya Pak. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Pak Wira dalam BKPK Menyapa. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.